Ibu Iva, Kristen. Ya, Kristen. Oke, Katolik Protestan Ibu. Jaringannya gak bagus Bu, suaranya. Iya, belum diberkati saya. Ya, apa yang mau ditanya Bu? Saya tanya, menurut kalian Yesus itu siapa sih? Yes, itu ada Bang Juma. Bu, suaranya boleh di ini gak? Kurang jelas Ibu ngomong apa? Oke, pertanyaannya bagus. Silakan Gurunda. Kalau pendengaran aku dia bertanya, bagi kalian Yesus itu siapa? Silakan Gurunda. Gimana? Apa pertanyaannya? Ya, bagi kalian Yesus itu siapa? Yesus itu bagi kami umat Islam, kalau yang disebut anak ibu itu adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Tapi kalau yang disebut anak bapak itu adalah dewanya orang Roma yang nuzul menjadi manusia, lalu dicocok-cocokkan dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus anak ibu yang datang kepada Bani Israel. Demikian. Ya, ada lagi Ibu Iva? Bisa di open mic-nya? Ya, Ibu Ipa apalagi yang mau ditanya? Mendengar Ibu Iva, mohon maaf suaranya kecil Ibu. ya, karena saya Ya, Ibu kenapa? Ya, saya. Ya, Ibu kenapa Ibu? tadi ada framing. Kenapa umat Kristen kalau makan babi? Ada masalah kan Anda? Kristen makan babi membuktikan Kristen itu ajaran paganisme. Karena ajaran para nabi itu tidak ada yang makan babi. Bahkan di dalam Yesaya 66, semua pemakan babi akan dilahap oleh api. Oke. Dan pemakan babi itu dikategorikan orang najis. Orang najis itu tidak boleh masuk ke Yerusalem. Orang najis tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Orang najis tidak bisa masuk ke surga. Datanya Yesaya 52 nomor 1, Yeskiel 44 nomor 9, Wahyu 21 nomor 27. Jadi Kristen pemakan babi itu akan dibakar oleh Tuhan dengan api neraka yang menyala-nyala. Selamat. Ya, Bu Iva. Oke, kita sapa dulu teman kita Febianto 659. Semangat pagi menjelang siang. Febianto 659. Selamat siang, Assalamualaikum. Islam Gimana, atau Bang? Kristen, Bang? Saya Islam ini, Bang. Oke, baik. Oke, Ibu Iva, silakan Bu Iva. Ya, Ada lagi Bu Iva? saya ingin ya, kenapa Anda selalu memframing Kristen gitu? Kenapa memang gitu? Ada masalah apa gitu? Apakah kalian mau ikut Kristen gitu? Ya, karena Kristen itu adalah Hanya umat kami saja. karena Kristen itu agama yang suka nyamar-nyamar Islam. Kalau di Yahudi nyamar-nyamar Yahudi, kalau di Islam nyamar-nyamar Islam. Kristen tidak percaya diri dengan agamanya yang adalah pagan Roma dan Yunani. Itu alasannya. Sampul kitabnya Kristen aja pakai nama lain dari Al-Quran, yaitu Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Kitab Anda itu adalah karangan-karangan orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Yang disebut Alkitab itu adalah kitabnya para nabi yang diwahyukan oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sementara kitab Anda bukan. Kitab Anda hanya karangan-karangan orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Baik, Bu Iva. Gak usah ditutup mic-nya, Bu. Langsung aja, Bu, ngomong, Bu.
saya menghargai orang yang ngomong masalahnya. Iya, nggak usah aja, langsung aja Bu, silakan Bu. Langsung aja Bu. Bu Eva, silahkan Bu. Ya. Kok bisa Anda mengatakan karangan? Kalau Anda lihat bagaimana Al-Quran itu diciptakan, tahun berapakah Al-Quran itu diciptakan? Ya, saya katakan karangan karena isinya itu tahayul. Masakan ada Tuhan jadi manusia, Tuhan dilahirkan oleh manusia, Tuhan dibunuh oleh manusia. Ini agama mana yang mengajarkan seperti itu? Orang-orang Yahudi ada puluhan nabi yang datang kepada mereka. Ada gitu yang mengajarkan Tuhannya dilahirkan manusia? Ada? Nggak ada, Dek. Nggak ada. Ya, menurut Anda, berarti Anda menganggap Yesus itu sebagai manusia. Iya, emang. Kalau menurut Anda Yesus manusia. Tapi Jadi kalau bukan manusia lalu Yesus apa, itu- Dek? Yesus kalau bukan manusia apa? Hantu. Anda mengatakan Yesus sebagai hantu, Pak. Loh, masalahnya dia bukan Tuhan. Lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya ketakutan karena melihat hantu. Yesus hantu ya? Lah, bukan. Benar, Mas. Iya. Apakah Yesus itu hantu? Kalau bukan hantu berarti dia manusia, Dek. Yesus sendiri mengatakan dirinya manusia, bukan hantu. Murid-muridnya mengira hantu. Kami umat Islam mengakui dia manusia. Kristen mengakui dia adalah Tuhan. Tuhan yang mati terkutuk. Makanya saya tanya, nabi mana yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk? Lah, emang dia Tuhan? Yesus adalah Allah satu-satunya yang menyerupai Allah turun ke bumi, gitu, Pak. Iya, itu ajaran siapa? Bible ya mengatakan, Pak. Bible yang mana? Bible yang mana yang mengatakan itu? Biblenya orang Kristen. Iya. Makanya saya tanya, ada nggak nabi-nabi yang mengajarkan itu? Saya hargai ajaran Kristen, iya. Makanya saya katakan tadi, Kristen yang adalah agama Roma, agama Yunani, itu menyerupai agama Yahudi. Serigala nyamar domba. Habis itu mayoritas Islam dia menyerupai umat Islam. Karena kenapa? Kristen itu nggak percaya diri. Kristen tidak punya jati diri. Mau mengakui dia adalah bagian Yahudi, Yahudi tidak mengakui. Mau masuk ke Islam, Islam tetap bertahan. Meskipun Bible diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Islam, kami tidak akan percaya. Jadi Kristen itu berada di tengah-tengah dia, ngambang dia. Mau ke Yahudi salah, mau ke Islam salah, mau tetap di agama Yunani juga malu. Bapak pernah membaca Matius 2 Saya ayat paham. 2. Matius berapa? Matius berapa? Matius berapa, Dek? Matius 26 nomor 29. Matius 26 yang dijelaskan di sana terkait dengan apa yang kemudian waktu Yesus itu datang berbicara dengan Yudas. Apa masalahnya di sana? Berarti ya sudah, kalau Anda sudah tahu tentang Bible, apa yang dipermasalahkan? Pelajar. Loh, saya tahu Bible itu adalah karangan orang yang tidak dikenal. Itu perjanjian baru. Sementara yang kalian sebut perjanjian lama, Dek, itu adalah terjemahan kitabnya agama Yahudi dalam bentuk Septuaginta, Dek. Gak ada hubungannya. Matius 26 itu dengan kitab yang Anda pegang sekarang itu gak ada hubungannya. Dari mana Anda tahu tidak ada hubungannya begitu, Pak? Gini loh, Dek. Coba buka Matius 9 nomor 9, Dek. Coba bacakan ke saya, Dek. Bacakan ke saya biar saya dengar dan Adek Iva juga paham apa isinya gitu. Bisa bacakan saya Matius 9 nomor 9? Oh ya.
Bentar, saya cari gitu. Iya, silakan. Ah, Nyai, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang Mm-mm. duduk di rumah cukai, Ya, lalu berkata kepadanya, ya. ikutilah aku. Kabilah Matius kabur mengikuti dia. Ini tidak ada urusannya dengan ayat. Iya, sekarang yang dilihat oleh pengarang Matius ini siapa? Dirinya sendiri atau oknum lain? Dirinya sendiri lah. Kok dirinya sendiri? Kenapa dia tidak mengatakan seperti yang seharusnya layaknya orang yang mengatakan dirinya? Maka berjalanlah Yesus dari sana, lalu dilihatnya seorang yang bernama Matius. Ini apa ini? Ini dongeng apa ini? Kalau pengarang Matius itu adalah Matius murid Yesus, Lewi, setelah Yesus pergi di situ, dia melihat aku, bukan melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, bukan berkata kepadanya. Maka berdirilah aku lalu mengikuti Yesus. Ini pengarang kitab saudara, kitab Matius, bukan Matius murid Yesus. Paham sampai di sana? Loh, Bapak bisa mengatakan bukan murid Yesus Kristus, itu dari mana Bapak? Apakah Anda ada buktinya gitu loh? Adekku yang ganteng, coba Anda lihat narasi, pakai akal, coba baca ini Matius 9 nomor 9. Yang cantik banget, yang ganteng. Ya biar aja, memang dia ganteng kok. Yesus setelah pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini pengarangnya benar tidak ada di dalam cerita Matius 9:9 ini? Ya pasti kalau sudah ditulis dalam Alkitab, pastinya ada di situ loh Bapak. Enggak, maksudnya begini loh adikku yang ganteng. Kalau pengarang Matius ini adalah orang yang dipanggil Yesus yang bernama Matius itu, maka dia akan menarasikan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku yang sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadaku, ikutilah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti Yesus. Itu kalau pengarang Matius ini adalah Matius murid Yesus. Begitu loh dek. Anda ini malah kayak gimana gitu menjelaskan. Tai lalatnya makin kecil dek, suaranya tidak kedengaran. Mbak Iva besarin suaranya Mbak. Mohon maaf. Iya, Iya silakan. sedang di rumah buat hari Sabtu besok. Iya, Sabtu itu ibadah wajib untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel ikut-ikutan itu serigala nyamar domba. Ya, mau dalil? Keluaran 31, 16 sampai 17. Jadi yang bukan Bani Israel ikut-ikut ikut-ikut sahabat itu serigala nyamar-nyamar. Oke ya. Oke, masuk ke topik lagi kembali. Silakan. Keluaran 31, 16, 17 baca kalau yang tadi. Jadi hentikan nyamar-nyamar. Gimana, Dek? Silakan. Nyamar-nyamar yang bagaimana? Anda itu yang menyamar-nyamar malah menyuruh agama sebelah menyamar-nyamar Bapak. Ya, sekarang gini, yang diwajibkan untuk menjalankan hukum Taurat itu Bani Israel atau Bani Paulus, Bani Roma Yunani? Kalau Anda mengatakan Bani Paulus, dalam Bible tidak ada yang mengatakan Bani Paulus gitu Pak. Lah, Anda katanya jangan Kristen itu kan kepanjangan, singkatan dari pengikut Kristus kan? Sementara Iya, Paulus memang itu adalah Kristus. Paulus itu Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Di dalam original teksnya yang tertulis, terjemahan yang seharusnya adalah, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus juga ngaku Kristus. Oke.
Oke ya. Ya, memang Paulus sebagai penyampaian Iya, dia Kristus juga kan? Dia Kristus juga kan menurut dirinya. Paulus itu bahkan mengaku Bapa juga. Dia juga mengaku Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Gitu loh. Oke, kembali ke tema. Matius 9 nomor 9 itu penulis Bible Matius itu bukan murid Yesus, orang yang tidak dikenal. Lah, dari mana Anda bisa mengatakan bahwa itu tidak murid Yesus? Tahu dari mana? Apakah Anda sudah lahir pada waktu itu, Pak? Ini catatan ini sudah jelas. Matius 9 nomor 9 ini apa? Ini adalah orang yang mencatat yang seperti apa yang dia lihat atau dinarasikan oleh saksi kepada dia. Makanya kitab Anda tadinya itu tidak disebut kitab Matius, tidak. Belakangan baru disebut kitab Matius. Coba Anda pelajari, nama kitab Matius sebelum disebut Injil Matius itu apa namanya? Enggak ada. Belakangan baru dikasih nama Matius supaya dianggap murid Yesus. Tapi nggak bisa nipu karena di dalam catatannya sendiri jelas tertulis bahwa penulis Matius bukan murid Yesus. Bisa kita buktikan dengan data Matius 9 nomor 9. Gitu loh, Dek. Ya Mbak Iva, silakan Mbak. Perbanyak belajar Bible ya, biar tahu. Jangan cuma mendengarkan khotbah di gereja. Karena kalau di gereja nggak akan mungkin dibuka yang kayak gini-gini. Ya silakan Mbak. Mbak Iva. Iya. Ya jelaslah saya belajar Bible karena itu kitab saya. Iya. Mungkin saya belajar Al-Quran kan. Bagus. Bedanya kami belajar Al-Quran, belajar Bible juga supaya kita tahu kebenarannya itu seperti apa. Al-Quran menarasikan Kami pun tidak. wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ada orang-orang non-Yahudi menulis sebuah buku mengatakan itu adalah firman Tuhan padahal mereka menulisnya hanya angan-angan dan juga menduga-duga. Nah, kayak ini dah. Kayak ini yang kita buktikan barusan Matius 9 nomor 9. Jadi beriman itu harus bertumbuh imannya. Jangan imani tok, imani saja gitu loh. Nah, itu kewajiban kita sebagai umat, sebagai domba itu kan mengikuti pengembala, Pak. Gimana? Suaranya kecil Mbak Iva. Di Anda gitu kan. Gimana adik Bisa adik yang dibesarkan ganteng? suaranya Mbak. Katanya itu kewajiban mereka sebagai umat Kristiani, Bang. Kewajiban, ada dalilnya. Ada dalilnya. Wajib belajar Bible, ada dalilnya. Nggak ada dalil. Itu. Nggak ada dalilnya, Dik. Jangan ditambah-tambahin. Saya nggak menama-nama ketika Anda bertanya, saya menjawab bukan. Ya, mana wajib hukumnya belajar perjanjian baru itu mana dalilnya? Nggak ada kan? Mbak Iva mungkin mic ada. Iya, nggak mic ada. headsetnya dibawa ke mulut Pak. Jangan dimasukin ya. Katanya dibawa ke mulut ya kan. Makanya kasih yang bener dong. Dibawa ke mulut ya jangan dimasukin. Buat saudara-saudaraku aku pamit dulu soalnya di sini udah mepet untuk Jumatan. Ya, terima kasih Bang Ivan. Siap. Terima kasih juga Bang Bukan Juma. Siap. Iya, makasih. Jumatan. Makasih oleh-olehnya saudaraku. Waduh, Barakallah. disebut lagi. Bang Nas. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sering main kesini ya Bang. Nanti. Adinda, Iva gimana? Ada lagi? Tapi Mbak Ipa, mohon maaf ya, Anda beruntung loh hari ini. Soalnya hari ini Bang Juma tuh diskusi sama Mbak Ipa itu baik banget. Panggil deh. Kalau selama ini gagal loh. Makanya dijawabnya agak kuat ya Mbak Ipa ya. Saya tidak membaikan orang Islam, takut diracun sama orang Islam. Janganlah, karena umat Islam itu tidak pernah menjajah di negara kita. Yang ada orang
Kristen yang menjajah berabad-abad lagi. Ya, saya sedikit lagi ya. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Mungkin gini, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ibu Ipa ini ibu-ibu apa masih single, Bu? Hubungannya Bang, jangan tanya personal Bang. Ya, nanya Ini dulu, ada diskusi ayat agama. yang mau kubawakan, diamlah dulu kau. Ibu udah berumah Kamu. tangga apa masih single, Bu? Ya udah gini aja, Bang Juma. Ibu Iva. Di Dua Raja-Raja ayat 629 itu kan ada instruksi untuk memasak anak untuk direbus gitu ya, dimakan. Ibu pegang Bible nggak, Bu? Nanti Bang Juma yang nerangin maksud Ibu tuh. Iva. Oh ya, saya sedang siapkan adik saya mau Jumatan. Oh gitu. Ya udah Bang, itu Bang Juma pasti hafal Dua Raja-Raja ayat 629 itu Bang. Iya. Bang. Kami merebus anak. Nah itu. Makanya memakannya. kutanya, tadi kutanya dia seorang ibu atau masih single gitu kan. Gimana perasaan dia kalau dia seorang ibu? Ada ajaran di Bible nyuruh ngerebus anak buat dimakan gitu. Serahkanlah anakmu untuk kita makan. Terlalu parah ini Bang. Ya, Jangan, makanya. kasihan. Beliau mau belajar. Itu di Amerika apa Bible ditolak di sekolahan itu termasuk ayat itu juga yang mempengaruhi. Dianggap ajaran yang berbahaya Bible itu, Bu. Ya udah lanjut Bang Juma ya. Iya, Terima saya kasih juga atas pamit waktunya. mau Aku sholat Jumat Jumatan. Bang. Makasih. Ya, Biar Bunda blokir Ukhti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Kabur wabarakatuh. dia Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Udah keluar. kabur dia. Kabur. Baik, Bunda Hesti. Terima kasih Ya. banyak Bunda. Sini Sama-sama. mau sholat Jumat Bun. Oh iya sama ya, oke. Iya. Kami lama lagi 1 jam lagi. Kenapa kemarin yang mau semalam yang mau syahadat itu belum jadi? Dia katanya itu mikir dulu. Terus ada lagi ibu-ibu Bang, aku nggak ngerti nih. Ibu-ibu ngakunya dia pernah murtad. Terus dia di Kristen ini udah 3 tahun karena cinta. Terus laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Nah akhirnya dia menyesal telah mengikuti kata laki-laki itu dan dia mau masuk Islam lagi. Nah aku mau panggil Bang Juma ini, tapi aku takutnya Bang Juma difitnah lagi. Soalnya di piti-piti dia pakai jilbab, dia Islam, cuma sudah murtad 3 tahun dan ada memang pitinya piti Kristen. Seorang ibu-ibu umur 57 tahun. Iya bisa aja, nggak apa-apa. Mau difitnah Oke. apapun, yang penting kita tidak ada niatan, tidak ada deputi. Ya dia nangis tadi malam menyesali perbuatannya. Nah gitu. Jadi dia mikir dulu nanti masuk lagi katanya. Mungkin nanti malam. Iya. Udah tua Iya. sih. Iya. Nanti insya Allah kita infokan saja kalau beliau masuk, kita diskusi sama beliau. Oke ya, Uhtia. Iya Bang. Pamit dulu ya. Sehat Iya, Bang. terus, panjang Bunda umur. Hesti. Ya. Semua Laskar Api dan teman-teman yang ada di channel Zulkifli Amabas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.